Ya, kemudian kecekungan fungsi sudah. Sekarang titik belok ya. Ada yang tanyakan nggak kematerian sebelumnya? Halo? Teh Areta. Temannya sudah hadir semua. Sudah. Kecekungan mah sudah ya. Jadi kan soalnya sama ya. Titik belok. Titik belok itu kemarin tuh titik belok langsung lah ya, nggak apa-apa. Titik belok itu tadi keterangan sudah soalnya sama ya, fungsi fx kan sama juga dengan contohnya kan ini ya. Kemudian per x min 2. Turunan pertama sudah kita dapat adalah seperti ini. Turunan keduanya adalah 8 per x min 3 kurung pangkat 3 ya. 3. Nah, untuk titik belok ini kan diketahui ini kan berhubungan dengan masalah turunan kedua ya. Jadi pada turunan keduanya terjadi perubahan fungsi atau tidak gitu. Ini kan titik pemecahnya kan x min 2 atau x min 3, x min 2. Kan ini dibagi 2. Ini kan pangkat 3 ya. Titik pemecah kan 2. Kalau misalkan 3 ini daerah positif, ini daerah negatif karena pangkatnya ganjil. Plus min ya. Nah, ini titik untuk apakah terjadi titik belok di sini? Yang kita dalam rangka mau titik belok ada enggak gitu ya, titik beloknya ada atau tidak. Terjadi perubahan fungsi. Di sini terjadi perubahan fungsi. Perubahan fungsi. Terjadi perubahan fungsi. Maksudnya terjadi perubahan fungsi itu plus min gitu ya. Plus min itu kan terjadi perubahan fungsi. Tetapi fungsi f ya, fungsi f tidak terdefinisi, di x sama dengan 2 ya, sehingga titik belok tidak ada. Sehingga titik belok tidak ada ya. Belok tidak ada. Ya kan gitu ya. Itu yang maksud dengan titik belok. Terjadi perubahan kan definisi tadi kan sudah kita baca ya. Terjadi ada perubahan fungsi maka ada titik belok. Karena kan kalau dimasukkan 2 si fx ini kan kalau 2 itu kan nilainya menjadi 4 diambil 8 plus 4 per 0 ya. Ini 0 per 0 tidak terdefinisi 0 per 0 ya, sehingga titik belok ini tidak ada karena fungsi f tidak terdefinisi 2. Yang contoh yang pertama yang latihan ya. Contoh yang kedua di situ diberikan titik belok untuk fungsi apa, untuk persamaan apa sih? Tadi itu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3. Aduh. Bentar ya ini. Ini 2x pangkat 3 min 1 ya. Turunan pertamanya kita tahu adalah 6x kuadrat. Turunan keduanya adalah sama dengan 12x. Nah, 12x ini kan titik pemecahnya di 0 ya. 12x sama dengan 0 berarti x sama dengan 0. Nah, kalau misalkan 1 kan di sini positif, ini negatif. Terjadi perubahan fungsi ya. Jadi di x sama dengan 0-nya ada titik belok. Sini dengan F0-nya berapa? F0-nya berarti kan 0 min 1 sama dengan min 1. Jadi sini titik beloknya adalah 0, min 1 gitu. Nah, bandingkan dengan yang contoh ke berikutnya, di situ adalah contohnya fx sama dengan x pangkat 4. Nah, ini kan turunannya, turunan pertamanya 4x pangkat 3, turunan keduanya
adalah 12x kuadrat. Nah, kalau 12x kuadrat ini kita gambarkan dengan apa? Dalam suatu garis, titik pemecahnya adalah 0 ya, 12x kuadrat sama dengan 0, x jadi 0. Dan ini kan sebelumnya kalau 1 kan plus ya, 1 plus. Karena dia sini pangkat 2, pangkat genap, jadi kalau plus berarti kan plus lagi. Ya, ini jelas tidak terjadi perubahan fungsi ya. Tidak terjadi perubahan fungsi, berarti titik belok tidak ada. Perubahan fungsi, maka titik belok ya, titik belok tidak ada. Gitu maksudnya ya, yang masalah tentang titik belok. Ya, ada yang ditanyakan? Saya hapus. Halo, Areta. Belum ada, Ibu. Oke ya. Terus sekarang saya hapus nih Areta. Teman-temannya udah pada membuka kameranya. Udah pada hadir. Saya hapus ya Areta ya. Iya, Ibu. Sekarang adalah asimtot fungsi ya. Yang informasi untuk menggambar grafik selanjutnya adalah asimtot fungsi. Asimtot fungsi itu adalah garis lurus yang ya definisinya AS atau asimtot fungsi AS adalah nih garis lurus yang didekati ya. Oh ya, bahasanya yang didekati bolehlah. Yang didekati oleh grafik fungsi. Gitu ya. Ada asimtot tegak. Ada 3 jenis ya. Satu asimtot tegak. Ya. Asimtot tegak itu X sama dengan C. Jika limit X menuju C dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan fungsi fx sama dengan plus minus tahingga. Jadi limitnya limit tahingga ya. Kedua, asimtot datar ya. Asimtot datar itu Y sama dengan B ya. Jika limit X menuju plus minus tahingga fungsi fx ini sama dengan B. Yang ketiga adalah asimtot miring. Asimtot miring itu Y sama dengan AX plus B. Ya, ini jika limit X menuju atau jika A-nya sama dengan, langsung ya saya tulis di sini. Jika A-nya sama dengan limit X menuju plus minus tahingga fungsi fx per A, fx per A ya. Fx per X, A-nya sekian, ya. A-nya sekian dan B-nya sama juga dengan limit X menuju plus minus tahingga fungsi fx min AX. Nah, seperti itu. Jadi ada asimtot fungsi seperti ini, ada 3 jenis asimtot fungsi, asimtot tegak, asimtot datar, asimtot miring. Kemudian catatan, tidak mungkin ya. Tidak mungkin dalam sebuah grafik, tidak mungkin ya dalam sebuah grafik
ada asimtut datar dan miring sekaligus dan asimtut miring sekaligus. Gitu ya. Jadi tidak mungkin dalam suatu grafik itu ada asimtut datar dan asimtut miring sekaligus ya. Contoh daripada asimtut ya, ingat ya asimtut itu adalah garis lurus yang diikati oleh grafik fungsi. Gambar-gambarnya sudah bisa tadi kita lihat di slide. Langsung kepada contoh, contohnya contoh yang sama. Fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 dibagi dengan x min 2. Oke ya. Di sini berarti ya pertanyaannya tentukan semua asimtut yang ada. Ya, tentukan semua asimtut yang ada. Jadi kita lihat sini asimtut datarnya. Asimtut datar X sama dengan 2 ya. Kenapa X sama dengan 2? Karena fungsi ini tidak terdefinisi di X sama dengan 2 ya. Dengan bukan dengan jika ya. Karena limit X menuju 2 dari sebelah kiri fungsi tersebut nah ini kan limit tahingga ya, namanya plus tahingga atau min tahingga. Kita lihat kan limit atasnya kan ya kalau kita cari 2 min 2 ini kan x kuadrat min 2x plus 4 berapa? 2 dari sebelah kiri ya. 2, 4 diambil 8 ini hasilnya 4 ya. 4 min 8 plus 4 0. 0 gitu, 2 kali 2, 4. 4. Oh, ini 0 per 0 ya. Dulu lihat. Ini sama dengan ini tapi 0 per 0 ya, bukan kan 2 kali 2 4 min 2 kali 2 min 4. 4 min diambil 4 tambah 4. Oh, ini positif ya. Jadi gini caranya. Kan ini limit tahingga diingat ya. Limit atasnya 2 dari sebelah kiri x kuadrat min 2x plus 4 ini kan 2 kali 2, 4. 4 diambil 4, 0. Plus 4, positif. Terus limit bawahnya x menuju 2. X min 2 ini kan sama dengan 0 dari arah X menuju 2 dari sebelah kiri. Berarti kan kurang dari 2 ya. Misalkan 1 min 2, berarti dari arah negatif. Jadi ini positif, ini negatif. Jadi jangan min tahingga gitu. Dan yang satunya lagi X menuju 2 dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Kita lihat di sini, kan yang di atasnya tadi kan 4 ya positif. Yang di bawahnya limit X menuju 2 dari sebelah kanan. Nah ini dari arah mana? Kalau dari kanan kan misalkan 3 ya, 3 diambil 2 kan positif, jadi arah positif. Jadi positif dibagi positif sama dengan plus tahingga. Ya, jadi diingat ya limit tahingga ya. Nah itu asimtut tegak. Kemudian karena tidak mungkin ada asimtut datar dan asimtut miring sekaligus dalam sebuah grafik, jadi kita langsung aja mencarinya gini. Asimtut datar atau miring gitu.
Kita cari nilai A aja langsung, yang A ini. A itu kan limit, kalau A-nya sama dengan 0, A-nya 0 berarti kan Y sama dengan B. Berarti yang ada kan asimptot datar. Kalau A-nya sama dengan 0. Ya, sehingga makanya saya tulis yang pertama adalah asimptot datar, yang kita cari yang kedua ini aja langsung. Menuju hingga dulu, fx, fungsi fx adalah x kuadrat min 2x plus 4 dibagi dengan x min 2 min dibagi x berarti kan bagi x berarti kali 1/x ya. Jadi sama juga dengan limit x menuju hingga aja, cukup salah satu aja. Ini x kuadrat min 2x plus 4 per x kuadrat min 2x. Ini kan penyebutnya pangkatnya sama ya. Jadi hasil kita bisa tulis sama dengan 1. Nilai A ada nilainya. Oh, kalau nilai A ada berarti kan ini adalah asimptot miring ya. Sehingga kita lanjutkan apakah nilai B-nya ada. Plus hingga aja. Fungsi fx per x min 2. Min AX, min AA-nya 1. Jadi min X kan ya. Min AX berarti kan ini X kuadrat min 2X plus 4 min ini kan min samakan penyebut ya, min X kurung X min 2 per X min 2. Ini akan disamakan penyebutnya. X kuadrat min 2X plus 4 min X kuadrat plus 2X per X min 2. Ya, ini didapat limit X menuju hingga X kuadratnya habis, min 2X-nya habis, jadi sisanya adalah 4 per X min 2. Berarti kan 4 dibagi dengan hingga nilainya adalah sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga yang ada adalah asimptot apa nih? A-nya ada, karena A-nya ada, jadi yang mungkin adalah asimptot miring. Ya, jadi asimptot miring Y sama dengan A-nya adalah 1, jadi Y sama dengan X, B-nya 0. Dan yang saya kasih tahu asimptot datar tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi mencari semua asimptot yang ada, ya caranya seperti itu ya. Asimptot datar atau miring, karena tidak mungkin ada sekaligus, jadi kita langsung cari aja ya. Konstanta atau koefisien A-nya ada atau tidak. Kalau A-nya 0, yang ada berarti asimptot datar. Karena di sini nilai A-nya ada, nilainya 1, dan B-nya 0, berarti yang ada adalah asimptot miring dan asimptot datar tidak ada. Seperti itu, ada yang ditanyakan? Silakan. Ibu, saya mau nanya Bu, untuk pengambilan A sama dengan lim X mendekati hingga, kan itu di awalnya boleh plus minus hingga Bu. Nah yang ini kenapa hingga aja Bu? Ya, salah satu aja diambil yang plus hingga aja. Oh berarti boleh negatif hingga? Iya, iya. Ya, jadi yang A-nya yang kita ambil kan di situ memang plus minus hingga ya, bisa kita ambil yang plus hingga, bisa yang kita ambil min hingga. Jadi tidak perlu dua-duanya gitu. Untuk menentukan A-nya. Dan B-nya juga gitu. Kita ambil yang plus hingga aja. Karena kalau dicari min hingga juga nilainya sama. Kalau yang asimptot datar kan X sama dengan 2, itu kan jika limit X menuju C-nya kan dari sebelah kiri min hingga, dan dari sebelah kanan kan beda plus hingga gitu. Ya, ada lagi? Bu, saya izin bertanya. Ya. Itu tuh yang pertama yang di atas asimptot tegak atau asimptot datar, Bu? Iya, maaf, ya ampun, salah nulis.
Ini alhamdulillah. Maaf ya, asimtut tegak sayang. Dasar si ibu mah suka salah-salah nulis. Aduh, ya justru kalian yang lebih mendetik. Kayak kemarin ibu teh kan ngajar ya, masa pakai masker, tapi maskernya nggak dipakai, apa tuh dikalungin, lupa nggak dicopot. Gara-gara abis beli spidol di warung. Buru-buru pas ngajar teh spidolnya habis. Nggak lupa, ampun deh. Naon ieu teh? Aduh, ada besi. Ya benar, ya terus? Ada tanya lagi? Silakan. Jadi asimtut tegak itu bisa aja lebih dari satu ya, bisa aja tidak ada asimtut tegak juga ya. Seperti contoh, soal latihan kali ya. Ini gimana? Ini ada yang tanyakan lagi nggak yang soal, yang contoh soal ini? Kita coba latihannya gitu misalnya. Halo, halo sayang, sayangku. Iya, boleh. A-nya nilainya 1, kenapa? Kan A-nya kan rumusnya ini nih, A nih. Ini rumusnya kan limit X kita ambil salah satu. Tadi kan tanya plus tak hingga. Fungsi fx kan ini ya. Yang contoh kan yang diambil fx dibagi dengan X berarti kali 1 per X. Nah ini kan berarti kan jadi X kuadrat min 2X plus 4 per X kuadrat min 2X. Ini kan pangkatnya kan X kuadrat kan ya kalau misalkan satu saya tulis gini atau ya. Hingga sini X kuadrat dalam kurung 1 min 2 per X plus 4 per X kuadrat ya. Dibagi pangkat yang paling besar kan ya. Pangkat yang paling ini 1 min 2 per X. Nah ini kan dicoret ya. Nanti ini coret. Kan? Ini kan 2 per X itu kan 0 ya. 2 per hingga 0. Ini 4 per hingga 0. Jadi kan 1 diambil 0 tambah 0 per 1. 2 per hingga 0. 1 diambil 0. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Gitu bukan maksudnya pertanyaannya dari mana nilai 1? Oke. Ya silakan kalau ada lagi. Nggak apa-apa ya pertanyaannya yang ini. Kan nggak dilihat sama. Kalau tatap muka justru suka jarang yang nanya. Kenapa ya? Kayaknya gengsi gitu. Jaga image. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan lah. Sama teman-temannya mau nanya mau apa. Dah. Ada lagi kalau nggak kita bahas latihan ya. Misalnya nih. Menentukan asimtut ya. Kita bahas latihannya khusus. Kalau yang tadi mah nggak perlu lah ya. Tadi yang titik belok nggak dibahas ya latihannya. Nggak ada latihannya titik belok mah. Ada gitu yang titik belok latihannya. Ada ya? Ulu. Yang tadi titik belok ada gitu latihannya? Nggak ada kan? Ini saya hapus ya? Atau mau dipoto dulu? Di screenshot. Halo? Ini Udah, saya hapus? Udah? boleh. Oke. Tadi juga kita belum latihan. Kumahanya? Nggak perlu atau perlu? Ya ini dulu lah yang bahas asimtut dulu ya. Tadi lupa nggak ada latihannya. Misalnya apa ya? Nomor berapa latihannya? Nomor 3 ya lah tuh ya. Fungsi fx sama juga dengan x kuadrat plus 2x dibagi dengan x kuadrat min 1. Ini soalnya kan kayak gini nih ya, saya uraikan ya. Pertanyaannya sama, tentukan semua asimtut. Ditanyakannya tentukan semua asimtut
tulisannya asimtut apa asimtot? Tapi dibacanya asimtut. Tulisannya asimtot ya, bahasa Inggris. Nah, berarti kan di sini kita tahu ya asimtut tegaknya. Asimtut tegaknya ada 2 ya. X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 yang menyebabkan si fungsi tersebut tidak terdefinisi adalah di X sama dengan 1 dan di X sama dengan min 1 ya. Tapi harus dikasih keterangan ya karena kan limit X menuju 1 dari sebelah kiri fungsi tersebut yang di atas itu kan 1 ya, kalau udah lancar mah 1 tambah 2 kan plus yang di atasnya. Yang di bawahnya kan menuju 0. Menuju 0 dari sebelah mana? Kalau misalkan 1 dari sebelah kiri kan berarti misalnya 0, 0, min 1 negatif. Jadi ini adalah min tak hingga. Atau ditulis lengkap seperti itu ya. Kemudian dan limit X menuju 1 plus X kuadrat plus 2X per X kuadrat min 1 yang di atasnya kan sama ya, 1 tambah 2 positif, nilainya lebih besar 0, yang di bawahnya sama dengan 0 dari arah mana nih? Kalau ini 2 diambil 1 kan positif, ini jadi plus tak hingga gitu. Dan yang satunya lagi kan X min 1. Limit X menuju min 1 daripada fungsi tersebut. Nah, ini kan X kuadrat plus 2X. X kuadrat itu kan 1, berarti 1 min 2 ya. 1 min 2 jadi negatif ya. Atau saya tulis deh ya, limit atasnya itu kan, ini X kuadrat plus 2X kan berarti kan 1 min 2 negatif gitu ya. Negatif, terus yang di bawahnya berapa nih? Min 1. Kalau ini kan limit X min 1, X kuadrat min 1 ini kan sama dengan 0. Dari arah mana nih? Min 1 dari sebelah kiri dulu ya. Min 1 dari sebelah kiri. Nah, min 1 dari sebelah kiri itu kan berarti min 2 ya. Min 2 dikuadratkan diambil 1. Positif ya. Dari arah positif. Jadi min dibagi plus sama dengan min tak hingga. Jadi harus ada keterangannya seperti itu ya. Limit X menuju min 1 dari sebelah kanan. X kuadrat plus 2X per X kuadrat min 1. Yang di atasnya kan tadi min 1 min 2 negatif, yang di bawahnya kita lihat limit X menuju min 1 dari sebelah kanan itu X kuadrat min 1 dari arah mana? Min 1 dari sebelah kanan berarti 0 lah ya. Atau 2 misalkan juga boleh. Berarti positif, min ini positif berarti ini yang positif. Nah, ini kan sama dengan 0 dari arah mana tadi? Kan min 1 plus. Min 1 plus itu kan misalnya min setengah lah ya. Min setengah kurung kuadrat diambil 1. Ini kan berarti kan 1/4 ya. Min 1 dari sebelah kanan kan min setengah ya. Misalnya ya min setengah dikuadratkan adalah 1/4. 1/4 diambil 1 negatif. Oh, negatif ini. Dari arah negatif. Ini adalah plus tak hingga. Nah, seperti itu ya. Jadi asimtut tegaknya min tak hingga dan plus tak hingganya juga harus jelas ya, harus diberi keterangan dengan kita menggunakan teorema atau definisi yang ada. Ya, ada yang tanya? Nah, yang selanjutnya asimtut datar atau miring ya. Nah, maka kita cari A-nya, limit X menuju tak hingga fungsi fx per X ya, ingat rumusnya adalah seperti itu.
X menuju tahingga, fungsi X-nya adalah X kuadrat plus 2X per X kuadrat min 1, dibagi X berarti kan kali 1 per X. Berarti kan ini X kuadrat plus 2X per X pangkat 3 min X. Ya, saya ya berarti kan 1 per X min 2 per X kuadrat. Ya, 1 min 1 X kuadrat. Get saya. Nah, ini kan X kuadrat, ini min, tadi temannya kan karena ada yang belum jelas kenapa 1, jadi saya uraikan seperti ini. Ini kan 2 per X kuadrat ya, 2X. X pangkat 3 dikeluarkan 1 min 1 per X kuadrat. Berarti kan 1 per tahingga kan di atasnya 0 ya. Ini kan 1 per tahingga 0, 2 per tahingga 0. Berarti atasnya adalah 0 per, ini kan 1 diambil 1 per tahingga 0. 0 per 1 berarti sama juga dengan 0. Kita tahu itunya adalah 0, berarti kan yang ada adalah asimptot apa? Kalau A-nya sama dengan 0, berarti yang ada asimptot datar atau asimptot miring? Asimptot miring. Datar, Ibu. Asimptot datar ya, kalau karena A-nya sudah jelas 0. Berarti kan nanti Y sama dengan B. Kita carilah nilai B-nya. Limit B itu adalah limit X menuju tahingga daripada fungsi tadi apa fx min rumusnya fx min AB kan ya, fx limit apa rumusnya kan yang B itu fx aja ya, fx sama dengan fx min ax, a-nya udah 0 ya udah langsung aja ya. Kan ini kan kalau kita nyari ini kan limit fx min ax ya. Nah, ini kan jelas karena ini sudah 0 tinggal X menuju plus tahingga aja, salah satu kita ambil fx, fungsi fx-nya adalah X kuadrat 2X per X kuadrat min 1, ini jelas ya sama dengan 1. Jadi yang ada adalah asimptot datar, Y sama dengan B, B-nya adalah 1. Asimptot miring tidak ada. Gitu ya. Jadi dalam sebuah grafik itu kalau asimptot miring itu seperti ini. Kan ini Y sama dengan X. Berarti asimptot miringnya itu kayak gini gitu. Nah, terus X sama dengan 2. X sama dengan 2, ini 2-nya di sini. Digambarkannya tegak-tegak. Putus-putus. Jadi ini kasih keterangan ini X sama dengan 2 misalnya. Ini Y sama dengan X. Itu asimptot itu digambarkan seperti itu. Nah, kalau kayak gini berarti kan nanti ada asimptot gambar ya. Asimptot tegaknya X sama dengan min 1 dan min 1. Nah, kita gambar nih. Kita kasih keterangan ini asimptot X sama dengan min 1. Kita gambar ini. Ini kita gambar X sama dengan 1, si asimptot tuh ya. Dan karena asimptot datarnya Y sama dengan 1. Oh, Y sama dengan 1 berarti kan di sini. Gitu. Itu maksudnya menggambar asimptot ya. Nah, nanti tinggal grafiknya. Grafiknya berarti kan kita cari informasi yang lain gitu kan ya. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Jadi kalau fungsinya berupa pecahan ya, pecahan seperti yang ada di sini, yang ada di latihan ini ya, kan di PPT kalian tadi ada latihan ya. Latihan asimptot itu semuanya kebetulan bentuknya pecahan ya. Yang nomor 1 fx sama dengan 1 per x min 1 ya, dan seterusnya itu semuanya pasti ada asimptotnya. Tapi kalau misalkan yang soal latihan
yang slide sebelumnya, slide 19 ya kalau sama, itu ada fungsi yang bukan pecahan tapi fungsi polinom. Nah, di situ tidak ada asimtot ya. Jadi langsung diberi keterangan tidak ada asimtot karena memang bentuknya bukan bentuk polinom. Jadi kalau fungsi polinom itu tidak ada asimtotnya ya. Yang ada hanya titik belok biasanya. Gitu. Ada yang ditanyakan nggak tentang asimtot ini? Nah, kalau yang latihan nomor 2 itu mencari semua asimtot, berarti si fungsi fx-nya dulu disamakan dulu penyebutnya ya. Kan fungsi fx kan yang latihan nomor 2 itu, gimana nih? Ini saya hapus ini. Itu saya hapus ya, sorry ya. Halo? Iya, Ibu. Boleh. Nah, jadi disamakan dulu ya si yang latihan nomor 2 itu. Kan si fungsi fx kan sama dengan x plus 1 per x min 3. Nah, ini samakan dulu penyebutnya ya. X 3 plus 1, 3 ya. Dengan x kuadrat min 3x plus 1 per x min 3. Nah, gitu ya. Supaya nanti mudah menentukan turunan pertamanya, turunan kedua, dan seterusnya ya. Ini jelas ya, asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3. Itu yang lainnya. Nah, nomor 5 mah tidak ada asimtot ya. Tidak ada asimtot tegak ya. Nomor 5 itu kan Fx-nya sama dengan bentuknya. Nah, ini asimtot tegak tidak ada jelas ya. Tidak ada ya, karena kan penyebutnya X kuadrat min 1 yang menyebabkan dia tidak terdefinisi di X sama dengan 1, tidak ada. Di X sama dengan min 1 juga bukan ya, nilainya ada. Jadi di sini kita kasih keterangan nomor 5 itu asimtot tegak tidak ada, tapi belum tentu ya asimtot miring atau asimtot datarnya ada atau tidak gitu ya. Itu tentang perasimtotan. Nah, ini tadi ada yang kelewat ya, mungkin soal latihan yang sebelumnya. Jadi saya mau bahas soal latihan yang sebelumnya nih. Nggak apa-apa. Halo. Nih, nah ini. Nih. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Kalau misalnya penyebutnya X aja, Kalau penyebutnya X saja berarti asimtotnya apa? Ayo, asimtot tegaknya apa? Penyebutnya X saja gitu maksudnya? iya Ibu. Apa sayang? Coba ada yang bisa menjawab temannya. Nol, nol bukan Bu. Iya, nol. Yang menyebabkan dia tidak terdefinisi, X-nya kan tidak boleh sama dengan 0. Jadi asimtot tegaknya X sama dengan 0. Oke Bu, makasih. Oke. Iya. Tadi tuh apa sih soal latihan yang sebelumnya nih? Soal latihan yang sebelumnya mungkin yang bentuknya fungsi polinom kali ya. Mana nih? 2x pangkat 5. Sama nggak soalnya? Nggak tahu nih sama apa enggak ya. Ini pangkat berapa sih? 4 kayaknya. Nah, ini kan ya. Ini pertanyaannya yang tadi selang kecekungan. Kalau kecekungan biasanya dan titik belok karena kan berhubungan dengan turunan kedua ya. Ini latihannya yang saya bahas contohnya kebetulan yang fungsi polinom lah ya kan turunan pertamanya 10x pangkat 4 min berapa sih 15 kali 4 60. Halo. Bisa diterjemah bisa disederhanakan nggak ini?
kecekungan ya, kecekungan mah langsung turunan kedua aja ya. Saya kepikiran. Turunan keduanya adalah betul ya, turunan pertamanya ini adalah 40 X pangkat 3 min 180 X kuadrat plus ini bagi 4 semuanya berapaan sih? Atau 4 aja lah biarin ya. Bisa nggak nih diuraikan atas faktor linier? Berapa ya? (6 ya? 4x kuadrat min 12 min 6 min 18 6 kali 3, oh ya betul ya. Nah kan kayak gini ya. Tentukan selang kecekungan. Selang kecekungan berarti kita gambarkan selang kecekungan ini jadi mengingatkan kembali mencari selang kecekungan itu turunan keduanya lebih besar 0 maka F cekung ke atas, turunan keduanya lebih kecil 0 maka F cekung ke bawah. Berarti di sini selang kecekungannya ada 2x sama dengan 6, jadi x-nya sama dengan 3, jadi ini 0, ini 3/2, ini sama dengan 3 ya. Kalau 4 positif, negatif, positif, negatif. Jadi F cekung ke atas pada, ingat ya, ini selang buka ya, selang buka 0,3/2 selang tutup dan 3, plus tahingga. Terus F cekung ke bawah pada min tahingga, 0 dan ya, bukan atau bukan koma ya, ada yang nulisnya koma dan ya, dan 3/2,3 ya, selang buka ini ya, selang buka ya. F cekung ke atas pada 0,3/2 dan ini selang buka ya, ini selang buka. Kemudian titik beloknya berarti kan ini ada perubahan fungsi ya, titik beloknya ada 1, 2, 3 titik belok ya, di X sama dengan 0 dengan F0-nya berapa nih, karena ada perubahan fungsi ya, plus min, di F sama dengan 0, F0-nya kita masukkan ke persamaan semula sama dengan min 6. Nah, titik beloknya 0, min 6 yang pertama. Di X sama dengan berapa tadi? 3/2 gitu ya, dengan F 3/2 ya, ini mah kudu ngitung, cari sendiri lah ya. 2 kali sekian, cari sendiri ya, ada nih di sini. Jadi sama dengan 3/2, berapa gitu ya. Nah, kemudian di X sama dengan 2 ya, dengan 3, sorry. Dengan F3-nya berapa di sini ya. Ini 3, sekian. Jadi ada 3 titik belok ya. Ada 3 titik belok karena kenapa ada 3 titik belok? Di sini terjadi perubahan fungsi ya. Ada perubahan tanda gitu ya, plus min. Jadi 0 di X sama dengan 0, di X sama dengan 3/2 dan di X sama dengan 3 kita harus cari ya. Dengan memasukkan ke persamaannya ke titik di X itu kepada persamaan semula. Ya itu kalau misalkan fungsinya. Nah ini kalau bentuk seperti ini ya, misalkan ditanya asimtut, asimtut tidak ada ya. Ini asimtut tidak ada. Ini kan titik belok ya, ini mah titik belok. Kalau asimtut tidak ada ya, asimtut tidak ada. Kalau ada pertanyaan asimtut, kenapa kalau fungsi polinom tidak ada asimtutnya ya? Kalau fungsi rasional tidak ada titik beloknya biasanya ya. Gitu. Ya, ada yang tanyakan? Sekarang kita menggambar grafik fungsi dari fungsi yang sudah diketahui tadi ya.
Halo? Ada yang ditanyakan kah? Ibu, saya masih nggak ngerti yang bagian asimtot yang nomor 5, Bu. Kenapa nggak ada sama yang nomor 6? Asimtot tegak yang X kuadrat min 1 per X-nya bisa X-nya sama dengan 0. Asimtot tegak X sama dengan 0, kan penyebutnya kan ini X ya. Penyebut ini X ini, fungsi fx ini tidak ada definisi di X sama dengan 0. Kan kalau bilangan ya bilangan berapa aja dibagi 0 itu kan hasilnya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, sehingga kalau tidak terdefinisi ya berarti di sini asimtot tegaknya adalah X sama dengan 0 yang menyebabkan fungsi tersebut tidak terdefinisi di mana di X sama dengan 0. Tapi kalau di sini yang nomor 5 X kuadrat plus 2X per X kuadrat plus 1 asimtot tegak di sini tidak ada karena si fungsi fx ini terdefinisi baik di X sama dengan min 1 kan jadi ini penyebutnya kan kalau min 1 jadi per 2 ya ada nilainya. Kalau misalkan 1 juga ada nilainya gitu. Yang nomor 5 itu nilai si fungsi fx itu ada, jadi asimtot tegaknya tidak ada. Asimtot tegak itu ada karena si fungsi tersebut tidak terdefinisi. Di mana tidak terdefinisi? Biasa di penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Gitu sayang. Halo? Bisa dimengertikah? Bisa, Bu. Ya. Atau yang lainnya silakan. Ibu, saya mau bertanya. Iya. Itu yang barusan, latihan nomor 1 yang barusan, kenapa asimtotnya nggak ada ya, Bu? Fungsi polinom tadi ya. Ini fungsi polinom. Lihat aja fungsi polinom. Turunan pertamanya kayak berbentuk polinom lagi. Turunan keduanya berbentuk polinom lagi. Sementara asimtot itu terbentuk karena si fungsi fx-nya itu tidak terdefinisi di mana aja. Nah, di sini kan tidak ada. Ini fungsi polinom ini fungsi fx tidak terdefinisi di mana saja gitu. Jadi asimtotnya tidak ada. Langsung aja disimpulkan untuk fungsi polinom asimtotnya tidak ada. Jadi asimtot itu ada hanya untuk fungsi rasional yang berbentuk pecahan seperti yang ada di latihan. Gitu. Langsung aja jawab tidak ada. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Sekarang kita gambar ya, menggambar grafik dari informasi yang sudah kita kerjakan ya dari pertama. Ini saya hapus ya, Teh, Reta dan teman-teman dan kawan-kawan. Ini saya hapus ya. Ya, Bu. Oke. Jadi sekarang menggambar grafik ya. Mana menggambar grafik tadi informasinya kan tidak ada nih. Jadi kan contoh ya, masih contoh. Contohnya kan adalah fungsi fx. Ya, seperti ini. Dua, kan kita sudah menggambar ya. Tentukan selang kemonotonan. Kemonotonannya kita langsung jawab ya. Jadi nanti pertanyaannya persis seperti ini ya, pertanyaannya nanti ya. Yang ditanyakan nanti tentukan. Ya untuk UTS nih, selang kemonotonan. Oh, saya kasih tahu aja lah materi UAS. Dan ekstrim fungsi. Sama dengan contoh ya. Soalnya kayak gini, udah bla bla, udah tahu kan ya. Nah, kita udah jawab ini langsung jawabannya ya. Atau jangan deh. Yang pertanyaannya A ya nanti seperti ini. Pertanyaan B-nya, tentukan selang kecekungan. Ya, dan titik belok jika ada. Tidak ada ya di sini titik beloknya gitu. Pokoknya ditanyanya seperti ini aja ya. Dan titik belok ini bila ada.
Tapi jangan langsung nulis tidak ada ya titik beloknya. Tidak ada itu nanti kalian harus kasih keterangan ya. Nah, seperti tadi kita bahas. Terus tentukan semua asimptot. Ya, satu soal loh ini. Satu soal, terus yang terakhir gambar grafik fungsi X. Ya, mungkin satu halaman folio tidak cukup, bisa lebih dari satu halaman folio ya menjawabnya ya. Tapi mudah-mudahan jadi kertasnya jangan kertas apa sih? Kertas yang apa? Kertas yang bolong-bolong itu apa itu? Jangan pakai itu ya, kalau bisa mah kertas folio ya. Jadi biar tidak terpotong-potong gitu ya. Jadi kalian juga pas motonya juga ya minimal kertas HPS itu ya. Jadi pas apa bikin PDF di fotonya itu tidak terpotong-potong. Tentukan tadi kita sudah tahu ya, app itu monotonnya ke kemana aja, app naiknya pada kita sini nggak usah dijawab lagi ya, minta hingga 0, dan 4, plus hingga kita masih membahas contoh. Kemudian dan nilai ekstrim ya. Ini selang kecekungannya ini nilai ekstrimnya di X0 tercapai nilai apa ini? Nilai maksimum ya. Maksimum lokal dengan F0-nya adalah min 2. Dan di X sama dengan 4 tercapai nilai minimum lokal dengan F4-nya sama dengan 6. Yang B, selang cekungnya F cekung ke atas dua koma plus hingga dan F. Jadi nanti kalau menjawabnya harus lengkap ya ini ya. Ini kan dalam rangka informasi untuk mau menggambar grafik ya. Tapi kalian menjawabnya harus lengkap ini ya. Tidak seperti ini. Ini kan saya tulis supaya nanti di grafik itu yang mana ya gitu. Dan titik belok tidak ada. Terus yang C, kemtutnya titik belok tidak ada, jangan di sini deh. X sama dengan 2. Nah, ini saya hapus. Jadi kita gambar. Kalau saya mah kayaknya kita lebih jelas untuk menggambar karena kebetulan di sini adalah fungsi rasional ya. Jadi lebih baik kita gambar asimptotnya dulu. Asimptot dulu X sama dengan 2. Kira-kira di sini asimptot sama dengan 2. 2,6 agak tinggi ya. 4 ini kan nih 0,-2 maksimum. 2,6-nya kayaknya kurang ke bawah.
Atau yang ini dulu ya, 0,-2 dulu. 0,-2, 0. Ini 0,2. Dua sama 4, 3, 4,6. 4, 5, 6. Ini kita gambar. Jadi ini kan nilai maksimum lokal 0,-2 maksimum ya. Maksimum berarti kan grafiknya nanti gini gitu. Nah gitu dulu aja. Ya ini adalah maksimum. Nilai minimum lokal 4,6 ini 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Dia merupakan nilai minimum. Minimum berarti kan grafiknya nanti gini, ini minimum. Dah ya, dah. Terus informasinya asimtut tegak. Asimtut tegak X sama dengan 2. Yang pertama X sama dengan 2. Ya, ini asimtut untuk X sama dengan 2. Asimtut miring Y sama dengan X. Di mana tadi 4 sini. Nah, ini adalah asimtut miring Y sama dengan X. Kenapa saya kasih tanda panah dan sama dengan bahwa kita tuh menggambar titik-titik itu hanya untuk maksudnya kan kalau sama dengan kan ini berupa garis lurus gitu. Tapi untuk membedakan dengan grafik yang sesungguhnya gitu ya. Udah. Terus F naik pada minta hingga, 0. Ini kan minta hingga nih. Ini minta hingga, 0, si F naik. Ini kan ini di sini ya. Nah, ini minta hingga, 0, si F naik. Jelek ya gambarnya. Pokoknya ini kan gini lah, ini kan gini nih. Si F naik. Ini bergelombang begini. Nah, si F naik ya. Minta hingga, 0, F naik. Dan pada 4, plus tak hingga. F naik pada 4, plus naik. Ini kan 4 nih ya. Ini 4. Dia juga naik. Oh, dia naik nih. Ini kan kalau dilanjutkan kan gini ya. Dia ini naik terus saja. Mendekati si garis asimtut Y sama dengan X gitu ya. Nah, kemudian si F itu turunnya mana? Tunggu, sorry. F turun di dan F turun pada 02 dan 24. Pada 02 si F turun. Nah, ini kan ini 02 nih. Ini 02. F turun. Oh, berarti ini maksimum, ini dia turun kemudian. Terus saja. Tidak boleh menyentuh si garis asimtut ya. Gitu. Pada 02 si F turun. Dan turunnya pada 24. 24 nih 24. Pada 24 si F itu turun juga. Itu pada 24 ini dia turun. Gitu. Ini mah terus saja ya, ini kurang bagus. Pokoknya ini terus saja ya, tidak boleh bersinggungan di sini dengan X dengan 2. Nah, seperti itu cara menggambar grafik fungsi. Cekungan ya, berarti kan cekung. Pada 2, plus hingga dia cekung ke atas. Pada minta 3,2 dia cekung ke bawah gitu. Dia mengalami kecekungan ke atas, ini mengalami kecekungan ke bawah gitu.
titik belok tidak ada. Ya, seperti itu cara menggambar grafik. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti pertanyaannya seperti ini ya, ada ABCD ya. Tentukan selang kemonotonan dan ekstrim fungsi, tentukan selang kecekungan dan titik belok, tentukan semua asimtot dan gambar grafik fungsi. Halo, ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Halo? Ibu, kalau yang bagian min 2 ke sini yang negatif itu yang mana, Bu? Min 2 yang negatif maksudnya apanya? Min 2 terus ke arah yang titik-titiknya, Bu. Yang titik min 2 terus ke sini. Min 2 ini mah kan ini hanya untuk menggambar grafik Y sama dengan X aja. Asimtot Y sama dengan X gitu. Asimtot Y sama dengan X kan kalau misalkan min 2, di sini kan min 2. Kalau misalkan 2, di sini harus berpotongan di 2 juga. Kalau 4 dia berpotongan di 4 gitu. Makanya ini untuk menggambar grafik Y sama dengan X. Gitu maksudnya min 2 di situ. Oh iya ya. Karena kan tadi grafiknya kan kita menggambar garis putus-putus. Tidak-tidak ya gambarnya setidaknya dia berpotongan di 2,2, di 4,4, di min 2, min 2 untuk menggambar asimtot miring Y sama dengan X gitu aja sih. Atau contoh ya, contoh lagi gitu semuanya bisa supaya bisa dikerjakan. Nomor berapa ya? Ini kan ada soal latihannya ya. Kayaknya kita mungkin fokus untuk bahan UTS aja kali ya. Jadi yang aturan Hopital, aplikasi turunan yang kedua yaitu menghitung limit fungsi dengan aturan Hopital mah nanti sajalah ya. Itu supaya kita lebih fokus kepada sini ya. Coba kita coba latihannya nomor berapa ya? Panjang ini. Nomor yang mana? K. Ini atau ini udah bisa saya hapus, udah bisa dihapus. Ibu. Iya. Izin tanya Bu, untuk ya. yang kecekungan itu ada gambarnya nggak Bu di grafiknya? Kecekungan mah hanya memperlihatkan bahwa dia cekung ke atas pada 2, hingga. Jadi kita nggak terlalu berpengaruh ya di sini. Dia nih pada 2, hingga kan cekung ke atas kan grafik dia ke atas ya. 2, hingga dia ke atas. Cekung ke bawah pada min hingga 2 cekung ke bawah. Hanya gambar grafik khusus di sini tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi yang diperlukan dalam menggambar grafik itu biasanya tadi ya, pertama kali titik maksimum atau minimum lokal yang kita punya, kemudian asimtot tegaknya kita gambar, nah kemudian fungsi naik dan fungsi turunnya. Makanya kita coba lagi sekarang mau menggambar latihan yang berikut ya. Kita coba latihan ya dari pertama ya, oke? Gimana? Halo? Boleh Bu. Boleh Bu. Ini kan dari contoh yang ada di PPT kalian ya semuanya. Ini kita coba semuanya dari pertama untuk bahan UTS. Saya harap bisa lengkap cara menjawabnya. Tapi cukup panjang ini menjawabnya, capek. Latihan ya, latihannya nomor berapa ya? 5 kepanjangan gak ya? 5 kepanjangan enggak? Pertanyaannya sama ya, pertanyaannya sama. Yang pertama kali adalah menurunkan turunan pertama. U per Pi.
U aksen kali Pi min U kali Pi aksen per Pi kuadrat. Panjangan euy. Turunan pertama, sekaliannya turunan kedua ya. U aksen kali Pi min U kali Pi aksen pangkat ini dipangkatkan lagi. U aksen kali Pi min U kali Pi aksen. Jadi ingat ya, harus apa? Rumusnya harus hafal ya. Ini min, di sini min. Gimana nih? X kuadrat min 4-nya kita keluarkan. Tinggal min 8. X kuadrat min 4 ya, min 8 X kuadrat min 4 min jadi plus ya, plus 16 X kuadrat. Benar gitu, 16 X kuadrat. Kuadrat ini jadi 3. Tunggu, betul nggak itu? Min 8 X kuadrat min 4 min ini kan udah habis ya. Jadi kan min kan jadi plus 8X kali 2 kali 2X. Jadi berapa? 16. 8 kali 4, 32. Ya kan X kuadratnya keluar, jadi kan sisa 8X kali 2 kali 2X. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Jadi harus hati-hati menurunkan turunan pertama dan turunan keduanya. Berapa nih? Min 8X kuadrat 32X kuadrat min 8X kuadrat, jadi berapa tuh? 24 ya. Plus 32. Nah, ini min 8X kuadrat plus 32 plus 32X kuadrat. X kuadrat min 4, ini pangkat 3. Jadi berapa itu? Jadi 24X kuadrat plus 32. Betul? Ada yang salah? Kalau ada yang salah tolong kasih tahu ya. Biasa ibu mah ngitungnya. Nah, berarti sekarang menentukan selang kecekungan. Selang kecekungan adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Terjadi pada titik apa aja nih? Ini bisa diuraikan menjadi min 8X ya. Menjadi per X min 2, X plus 2, kurung kuadrat. Ini terlalu kompleks ya soalnya. Tadinya sih saya pingin ada satu titik pemecah ini.
Ya, titik pemecahnya cuma 1. Jadi kan karena di sini X min 2, X plus 2 dalam kurung kuadrat, berarti X plus 2-nya di sini adalah, kalau 3 ya, kalau 3 kan plus. Tapi karena dia adalah pangkat genap, berarti di sini plus lagi. Ini baru min, karena dia ini pangkat genap, min lagi. Jadi hanya di X sama dengan 0 aja ya. Di X sama dengan, tunggu dulu. Kita menentukan selang jadi F naik pada 0,2 dan dan 2, plus sehingga F turun pada sehingga min 2 dan min 2,0. Dan berarti ini turun, kemudian naik, ini naik. Ya, sehingga titik stasioner pada X sama dengan 0 dengan nilai kan turun naik berarti dengan nilai minimum F0 minimum lokal ya dengan minimum lokal. Aduh, sudah mau habis nih. F0-nya sama juga dengan berapa? Kan 0 per 0 diambil 4, jadi